berkumpul di tempat ini merayakan kelahiran dari Tuhan kami di bumi. Lawatan kasih Allah boleh kami rasakan, dan biarlah ibadah dari awal sampai pada akhirnya, biarlah dalam kerja kuasa Roh Kudus mengurapi semua hamba-hamba, worship leaders, singers, pemain musik, penari, semua yang terlibat dalam acara dalam pengurapan Tuhan yang sempurna. Di tempat ini sungguh nyata kasih Tuhan, sungguh nyata kuasa bagi kami ketika Engkau melawat kami. Saya akan mengundang yang pertama untuk Mas Lewin, Wakil Ketua Daerah BPD, Bapak John Kalalo MPH, dipersilakan. Tuhan seperti masa Tuhan
yang mempercayakan kami BPD untuk melayani di kesempatan sore hari ini, dan saya diberikan kepercayaan oleh ketua nanti sudah di mana. Saya katakan sudah dekat, dan kita bisa kembali ada di dalam peribadatan sore hari ini. Mari kita bahas kebenaran firman Tuhan. Ini tema yang diangkat kalau tahun lalu adalah tema Yesus pusat pemberitaan. Tema yang diangkat oleh Sinode yaitu surga menutup palungan, dengan subtema Yesus hadir di tengah kesederhanaan dalam Injil Lukas. Kita akan baca bersama Lukas pasal yang kedua. Saya ambil ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 15, dia katakan demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan ini tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Sebelum menjawab, saudara, saya memperkatakan firman Tuhan ini baik dalam kitab Matius, Lukas, saudara, memperjelas bahwa nama Yesus itu adalah nama dari surga. Oleh sebab itu, kita yang ada, saya percaya dosen-dosen sudah membekali murid-murid dari angkatan 1 sampai angkatan 7 dengan berbagai pengajaran kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau saya rangkumkan semua itu ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak bisa keluar dari pengajaran ini, apalagi kita yang menganut pengajaran keesaan. Dosen-dosen saya percaya memantapkan jemaat, murid-murid dengan pengajaran yang ada, karena memang Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, Allah kita itu esa, Allah itu satu. Dan mari kita tidak perlu takut, sebagaimana malaikat sampaikan kepada gembala-gembala, jangan takut. Natal itu adalah kesusahan besar. Waktu surga menyentuh palungan, surga hadir di kelahiran Yesus, maka kata firman Tuhan ada kesukaan besar. Tetapi di tengah kesukaan ada juga ketakutan yang datang. Itu sebabnya diteguhkan kepada
Natal yang ada memberikan kesukaan. Dan kita sebagai pelayan-pelayan, saya lebih condong kepada pelayan-pelayan karena setelah saya pelajari firman Tuhan ini, kata di perikop di bagian ayat 8 di atas tentang gembala-gembala. Gembala-gembala itu identik dengan pelayan-pelayan. Di gereja aliran, gereja karismatik selalu saudara pakai kata gembala. Kemarin waktu kami bertemu dengan pemerintah kota yang ada di Bitung, saudara, mereka sebut kalau pendeta-pendeta itu pada umumnya di Protestan. Tapi kalau gembala itu pada umumnya di gereja aliran, karismatik dan di KKP. Itu sebabnya saudara lihat kalau dari hamba-hamba Tuhan dari KKP mereka tidak pakai pendeta, mereka pakai gembala, gembala-gembala, pelayan-pelayan. Ada apapun bentuk nama itu, sumber kita tetap Yesus. Sumber kita tidak bisa keluar. Yang saya katakan tadi, Natal adalah berita kesukaan, berita sukacita. Berita Natal itu di dalamnya harus mengandung pertobatan. Karena dengan berita Natal yang di dalamnya ada pertobatan akan membawa pada suatu kehidupan. Sebab kalau Natal cuma pada bentuk lahiriah, cuma yang saya katakan kalau Natal tanpa pertobatan itu hanya perayaan, seremonial, tradisi, pasang lilin, apalagi diundang membawa Tuhan untuk pasang lilin. Sesudah itu lilin yang ada kembali dibagikan kepada yang hadir. Tapi kalau tidak ada makna yang sesungguhnya di dalam Natal yang ada, saudara, maka Natal itu hanya perayaan. Tidak beda jauh dengan perayaan ulang tahun, naik rumah baru. Natal itu harus lebih, karena Natal itu memberitakan suatu figur yang tidak pernah berubah, kekuatan kuasanya, janji firman-Nya, dan tentang apa yang ditulis di dalam firman itu. Itu sebabnya itu Natal di dalamnya ada suatu pertobatan, karena orang harus sadar hidup ini. Tidak ada yang dapat keluar dengan namanya dosa atau kesalahan. Tapi pada waktu Natal ini diberitakan di dalamnya ada unsur pertobatan untuk mengubah kehidupan, sehingga kehidupan orang percaya membawa sebuah kehidupan yang dikatakan firman Allah, aku datang memberi hidup dan hidup di dalam segala kita. Kalau Natal ini disertai dengan ada pertobatan, sudah pasti itu yang apa yang Tuhan larang orang memilih. Mana tradisi di mana-mana, karena Natal cuma jadi seremonial, cuma jadi perayaan. Habis Natal, so bahasa seringkali orang dengan tadi rohani, sekarang rohani. Sekulah untuk pendeta mulai. Sehingga setelah makna Natal, nah kita ini merayakan Natal, sekolah Alkitab apostolik yang di dalamnya orang ini adalah hamba-hamba Tuhan. Itu sebabnya memang untuk saat ini murid-murid dari angkatan 1 sampai ke 7 belum kelihatan, tapi akan datang waktunya di tengah desakan, di tengah jebakan, di tengah ancaman akan muncul pengajaran yang kau terima waktu kau ada di dalam sekolah, dan pengajaran yang kau terima itu mau tidak mau kau keluarkan, engkau harus berkatakan mana yang benar, sehingga pada waktu dengan keberanian kuasa Allah, saudara, maka kita ada suatu kehidupan. Yang kedua saya katakan Natal itu sedang bagus
yang belum kawin belum sudah hamil, dia harus berjalan dengan bagus sampai mati. Tetapi di dalam kecemasan, di dalam kekhawatiran, di dalam kegalauan Yusuf, malaikat Tuhan datang untuk menyampaikan kepada Yusuf, jangan engkau tinggalkan dia, karena kandungan yang ada, janin yang ada di dalam Maria itu adalah kandungan Yesus. Artinya apa ya Pak? Gereja Tuhan, orang percaya, khusus kita hamba-hamba Tuhan harus mengakui sampai hari ini ada peranan kuasa, sehingga ketidakmampuan, ketidaksanggupan kita dengan kekuatan kuasa Allah, maka Maria bilang begini, jadilah kepadaku menurut kehendak-Mu, karena aku ini hamba Allah. Itulah yang harus orang mengerti. Kalau kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, ketidakmampuan kita, keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita, saudara, jujur seringkali kita kurang bersih. Tetapi pada waktu kita berkata kepada Tuhan, aku ini hamba Allah, maka kekuatan kuasa Roh Kudus akan melengkapi kehidupan kita untuk tampil, untuk memperkatakan kebenaran. Dan dengan kebenaran yang ada akan lagi suatu kehidupan. Oh, begini yang Tuhan haruskan. Kembali pada firman Tuhan, jemaat yang berkati. Pertanyaan, kenapa Tuhan pilih berita ini kepada gembala-gembala? Bukan kepada orang Taurat, bukan kepada orang Farisi, bukan orang yang ada di sana, tapi di gembala-gembala. Dan gembala-gembala ini gembala-gembala kepakan, bukan orang punya saudara. Ini domba, mereka cuma menjaga domba. Mereka di saat itu tidak ada sekarang seperti HAM, hak asasi manusia. Di saat itu berani salah menjalankan tugas, hukumannya parah. Sehingga gembala-gembala ini diberikan suatu kepercayaan oleh pemilik domba ini untuk harus menjaga sekali domba jalan. Dan yang juga itu Bapak, jemaat yang ada, rekan-rekan hamba Tuhan, mereka juga tidak seperti pegawai negeri atau guru setiap hari sekian dia dapat. Ini gembala tidak demikian. Saya buka di buku Alkitab yang besar, mereka terbarukan yang harus diminta mesti sebaikus. Jadi ada tekanan, ada ancaman surat yang mereka salah menggunakan ini fatal. Di tengah ketakutan dan kecemasan, saya pelajari firman Tuhan ini. Kenapa Tuhan pilih gembala? Mari kita lihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di ayat yang ke-11 katakan begini. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada siapa? Kepada gembala-gembala. Karena di ayat 8 itu disampaikan kepada gembala-gembala yang ada menjaga kawanan ternak di padang. Jangan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesusahan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah bagimu juru selamat dari Kristus Tuhan diberitahu. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi kurus yang lampin dan terbaring dalam balungan. Saya rangka ayat yang ke-15. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala
Gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Di tengah ancaman, di tengah ketakutan, di tengah kecemasan, tiba-tiba malaikat Tuhan datang membawa berita yang penuh sukacita. Dan biasanya orang yang tipe-tipe begini, dalam keadaan begini, saudara, untuk merespon sesuatu itu tidak seperti membalik telapak tangan. Di tengah ketakutan, di tengah kecemasan, diancam oleh Tuhan yang perlu menjaga ini kambing domba. Saudara, tidak boleh ada yang hilang. Kalau ada yang hilang bukan cuma dipotong daging, tapi dia juga ada ancaman. Jadi saudara, mereka seperti yang dikatakan maju kena mundur kena, tiba-tiba mendengar berita ini, saudara, orang dalam keadaan begini nyala seperti membalik telapak tangan. Dia harus memuji, dia harus mengolah, dia harus berpikir. Tetapi apa bacaan kita di ayat yang ke-15, waktu mereka mendengar berita ini, mereka berkata kepada satu sama lain, mari orang pergi. Jadi pertama Tuhan pilih gembala-gembala, ibu bapak yang sekolah, dan yang angkatan 1 sampai angkatan yang ke-7. Kalau kau dipilih Tuhan untuk sekolah melengkapi sebentar, saudara, Tuhan akan memakai engkau dan kita semua yang ada. Tapi ciri khas seorang gembala, ciri khas seorang pelayan, dia suka mendengar. Dengar firman Tuhan, katakan Yosua di sana Tuhan bilang, dengarkanlah apa yang kukatakan, jangan kecut dan jangan taruh hati, sekalipun engkau masih muda, karena Yesus itu adalah berita kesukaan. Yesus itu adalah berita sukacita. Dia melepaskan gembala-gembala dari ketakutan, tetapi dia lihat apakah mereka merespon. Berbahagialah engkau yang mendengar bahwa hari ini ada Natal sama. Pak dosen, ada berapa jumlah dari angkatan 1 sampai 7? 64. Coba kita melihat, saya kan banyak sebagai bus BPD melihat yang pernah dulu di angkatan 1 sampai 7. Boleh ada tangan? Wow, kecil. Nah, ya. Berbahagialah kau yang dengar bahwa ada Natal sama hari ini. Ya. Ada yang cuma dengar tapi masuk kiri keluar kanan. Tapi kalian dengar masuk hati. Direnungkan dulu, kita mesti karena kita bagian dari sama. Kita mesti membesarkan di sana. Sekalipun ada rencana tahun depan akan berubah jadi som, tapi jika bakal juga ada satu. Kita bagian, kita tahu firman Allah karena kita sekolah. Jadi apa yang didengar itu direnungkan, tapi tidak semua. Tadi pun saya hampir saudara, saya sudah dengar, saya diberikan tugas, tapi saudara hampir mendali. Karena kendaraan saya sudah dipakai oleh adik. Kita bilang bagi jemaat, mari kita menemani gembala, kurang yang motor. Kok tiba-tiba hujan, habis. Dan kita lihat apa? Pak John minta penumpang, kita ada auto, cuma motor. Aduh, sudah 1 itu. Tetapi kita renungkan, melayani adalah satu kehormatan. Dan firman Tuhan katakan, kalau orang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yosua di sana katakan 1 kan ayat 8 sampai 11, kemana saja engkau pergi, engkau akan beruntung dan berhasil. Saudara, 2 auto sudah datang. Kita semakin naik
tapi gimana nih? Gembala pakai foto yang sakit, jangan ada pulang kali itu ada yang menumpang. Jadi saudara, kadang-kadang terserahkan Tuhan, orang yang berpedus. Berpikir saudara, apa ya, saksi ini. Foto saya dipakai oleh adik, karena ada buktikan. Jadi suruh rencana sosial pakai motor. Tiba-tiba hujan deras. Hujan cuma di itu. Kita masuk tol sepanjang tol sampai mana ada hujan, batangnya. Tapi itu kan buat orang kan? Tapi ada dana, ada saham. Apalagi dipercayakan saya untuk bagian. Kalau ketua katakan, pakai sedimana, sering tol. Jangan lupa melayani, siap. Nah karena direnungkan apa nilainya, sedang tidak tertutupi. Karena saya tahu pelayanan itu adalah kedaulatan dan firman Tuhan katakan setiap telapak kaki kita dalam memuliakan Tuhan diperhitungkan oleh Allah. Siapa tidak kenal Raja Saul? Alkitab bilang begini, sebelum dia dan sesudah dia tidak ada yang menyaingi apa yang dimiliki. Betul tak? Betul? Salah? Betul. Tapi di kitab Pengkhotbah apa suruh kita? Semua yang dia dapat apa? Sia-sia. Padahal Alkitab mencatat tidak ada yang bisa menyaingi hikmat Salomo bahkan kekayaan yang dia miliki. Tapi pada akhirnya dia sendiri berkata, semua yang aku dapat sia-sia. Beda dengan Paulus bilang dalam 1 Korintus 15 ayat 58 yang begini, hendaklah kau berdiri teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu jerih payahmu dengan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Jadi waktu gembala-gembala ini dengar saudara, mereka berunding, main orang tinggi, karena itu mau kesukaan saudara. Bayangkan gembala dalam terpuruk saudara. Saya belajar firman Tuhan bukan main ke Tuhan kan. Betul ke firman Tuhan dan Tuhan bukan melihat tampak wajah yang di luar, tapi Tuhan lihatkan. Rasul yang pertama yang Tuhan pakai dan luar biasa itu namanya siapa? Petrus. Dan waktu Tuhan panggil dia, apakah Petrus dalam keberhasilan? Dia dalam kegagalan. Dia dalam terpuruk sampai Petrus katakan begini, guru sepanjang malam aku bekerja keras, aku tidak dapat apa-apa. Tapi karena Tuhan lihat di hati Petrus itu suka merespon, sekalipun ada kekurangan kelemahan. Tapi pada waktu Petrus bilang, karena engkau yang menyuruh, aku melakukan. Jadi hal yang pertama, mari kita calon-calon gembala, calon-calon pekerja gereja yang ada. GPSD membutuhkan banyak tenaga. Mari yang pertama harus dengar. Perbanyak dengan firman Allah, karena Roma 1 ayat 17 bilang iman timbul dari mendengar. Orang dengar firman Allah orang dikuatkan, sehingga akan muncul. Kalau dia orang Tuhan tolong, masa kita Tuhan tolong. Waktu saya berdoa kapal di zaman Corona waktu itu, memiliki pokok, ada satu ABK ini sampai saya meninggal karena memang takut saudara, karena dia punya batuk, dia punya demam luar biasa saudara. Tetapi dia katakan pastor, karena mereka orang Filipina, sapi, istilah sapi itu saya dari Filipina. Pastor, kita mau melaut. Teman-temannya katakan, sudah jauh karena membahayakan, tapi dia punya kerinduan saudara. Dia punya kerinduan. Sampai waktu saya naik di ruang kamu ini untuk berdoa kembali, dia ikut. Kita lihat dia datang. Akhirnya tetap saya berdoa dan saya sampaikan kepada kalau ada apa-apa kasih tahu ke pendeta supaya pendeta juga berdoa lewat HP. So, dan apa yang terjadi waktu saudara pulang dari melaut, saudara saya dapat berita. Ini oknum yang diragukan, ini oknum yang disaksikan, ini oknum dengan sakit. Tetapi pada waktu mereka keluar, baru dikatakan Lembek, Pulau Lembek, saudara, dia dijamah Tuhan. Dan yang kedua, hasil tangkapan paling banyak dia. Inilah kalau manusia sekali dia. Itu sebabnya jangan terlalu selalu lihat tempat diri. Sebab kalau selalu
pendiri banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan, lahir dari keluarga biasa, pendidikan kita tidak ada, tak akan melihat Tuhan. Maka mereka berkata, Yesus lebih besar. Jadi hal yang pertama yang harus kita miliki sebagai pelayan-pelayan, tipe gembala, tipe pelayan, mereka dengar. Yang kedua, masih saudara, di ayat yang ke-15 tadi, saudara, lalu kita lanjut. Mereka berkata, gembala-gembala itu berkata kepada mereka, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Langkah awal setelah untuk bisa tahu mengenal dan untuk bisa melihat, lakukan. Gembala-gembala ini sebagus berbeda. Tapi apa artinya mendengar tapi kalau tidak praktek? Itu seperti di sekolah kan ada praktek, nah, turun lapangan. Nah, di lapangan itu, saudara, digondok. Waktu mendapat pengutusan, utuslah aku Tuhan. Waktu hamba Tuhan dikatakan, siapakah yang aku akan utus? Bani semua siap, aku siap utus. Tapi ada satu murid katakan ini, Tuhan aku siap utus, tapi di kota-kota. Menjadi pelayan Tuhan tidak seperti demikian. Tidak ada istilah tanpa basah, tanpa kering. Tidak ada. Baca Kejadian pasal 26. Ishak mau coba-coba lari dari Gerar karena kekeringan luar biasa. Tapi pada waktu dia dengar, Tuhan bilang tetap menetap situ, dan Tuhan bilang lakukan apa yang aku suruh. Maka di ayat yang ke berapa, 11 itu, maka Ishak menabur dan dia lebih kaya dan semakin kaya dan ditakuti oleh orang-orang asli bangsa itu karena Tuhan beserta dengan Ishak. Jadi kita hamba-hamba Tuhan, saya suruh pakai bapak ibu, orang semua, karena ini kan nakal sama. Mari kalian sudah dapat ilmu hampir setahun di bangku. Orang waktu sini ingat, saudara, saya ikut som hari-hari. Nyata lagi itu doa puasa, doa semalaman. Hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Saudara, kan bukan cuma itu, puasa. Di satu organisasi, saudara, mereka kalau penamatan harus puasa 3 hari 3 malam. Dan sampai hari ini masih berjalan di salah satu organisasi. Digambarkan, saudara. Turun lapangan, saudara, bukan saya gimbal, tidak. Praktek. Itu sebabnya kemudian kali ini, Tuhan aku siap putus, tapi jangan di desa-desa, aku suka di kota-kota. Karena desa-desa pun desa untuk pendeta, untuk gembala piara bukit, dia harus terlibat di sana. Kalau itu piara ayam, dia harus terlibat. Tapi itu kemarin saya sharing dengan satu komisi, saudara, gereja pertobatan terbesar di daerah kita. Dia katakan, pendeta, saya kagum orang-orang kita yang ada di Kalimantan. Banyak dari pelayan-pelayan, saudara, di pedesaan, saudara. Dia tanya ada 3 pendeta, berapa lama melayani di sini? Berapa jemaat? Ada yang cuma 2 jemaat, ada yang 3 jemaat. So 30 tahun di bulan tetapi saudara, mereka bertahan. Orang-orang dari Manado, dari Papua, dari Mongolia, paling banyak di sana. Dan mereka ditanya, kenapa Anda bertahan?
Ternyata saudara, sekalipun cuma 2 atau 3 kakak, tapi pada waktu mereka ada anak yang kami laki saudara, sekarang jadi gembala di Kalimantan. Dan puji Tuhan, karena mereka melayani di Kalimantan pedalaman, sampai itu bapak hampir mau pulang kemari karena dia mengalami asam lambung yang sangat parah saudara, dan dia hampir lumpuh. Tetapi kami cuma berikan kata dok, dia dong sampai mati karena di pelayan, karena anak jenazah Pak Tuhan. Tapi tidak demikian, Tuhan berikan. Sekarang suami istri ini dipakai oleh pemerintah mereka media kasar ini, dan mereka menjadi guru teladan. Di dalamnya mereka ajarkan kebenaran kepada suku-suku asli yang ada di Kalimantan. Hampir tiap malam tidur harus ada dengan apa ini, lintah. Saudara, hampir tiap malam mereka katakan harus tidur, tidak harus nyaman, karena terkadang menjaga ada ular masuk, ada binatang buas. Tetapi saudara, mereka tahu melayani Tuhan itu adalah suatu kehormatan. Jadi tidak cukup mendengar, tapi waktu gembala-gembala dengar, mereka katakan, mereka bilang apa? Mari orang ini dia. Jadi langkah kedua yang harus dimiliki oleh rekan-rekan hamba Tuhan, tidak mengikuti dan lakukan apa yang dikatakan kebenaran. Waktu bilang jangan tambah, jangan kurang. Kalau dia panggil, sudah dia pasti bertanggung jawab. Berulang kali saya katakan, saya tidak ada rencana jadi hamba Tuhan. Itu bukan konsep saya, tidak mau. Karena saya sudah lihat background hamba Tuhan bagaimana. Tetapi itu kacamata saya. Tetapi setelah saya mengerti firman Tuhan, kita Korintus katakan, waktu seluruh ini diangkat, kita akan melihat cahaya Injil kemuliaan Allah. Dan firman Tuhan yang hidup itu apa? Firman yang orang hidup di. Betul tak? Artinya firman yang hidup itu saudara, firman yang waktu orang dengar dan orang praktekkan lewat iman percaya yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi bagi rekan-rekan yang sekolah, kau sudah dengar sekian bulan akan kebenaran firman Allah. Sekarang di mana saja Tuhan tempatkan, tidak mungkin semua jadi hamba Tuhan. Tapi di mana engkau ditempatkan, Alkitab katakan di sana, segala sesuatu mari kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apapun pekerjaan kita, mari di dalamnya Torah menyampaikan bahwa kebenaran yang daripada Yesus Kristus adalah kebenaran yang luar biasa. Sehingga orang katakan, lebih cocok menjadi pendeta. Lebih enak dengan begitu daripada pendeta kok semua melayani. Lebih enak mantan preman menjadi pendeta daripada pendeta menjadi preman. Dari setelah kau dengar, lakukan ini. Tuhan akan bersedia. Nama bersedia. Sambil contoh ya, salah satu yang berdiri ini yang sudah jadi hamba Tuhan ini Ibu Kristi. Ada bapaknya dan mamanya itu teman kami Kak. Bapak Jeffrey Muhammad, saudara. Waktu Tuhan panggil suami istri ini, kau bagaimana dengan anak mereka? Kasat mata bagi saya pribadi lihat, aduh akan ada di trauma karena dengan hal yang tiba-tiba. Tetapi untuk firman Tuhan bilang, Tuhan lebih tahu apa yang akan dirancangkan ke depan. Dan singkat cerita, tugas mulia ini dilanjuti oleh Kristi. Ya, pertahankan ya. Waktu Immanuel kita jumpa dengan dia.
istilah kata orang menyambung hidup. Dan cuma bilang istri jangan patah semangat, tetap percaya akan datang waktu Tuhan atas anak. Sekarang jadi hamba Tuhan, biar kaki Pak Arif. Nanti dia lagi saudara tanya bagaimana. Sebenarnya ini catroman dia. Orang pada kebenaran sudah catroman, bisa salahkan Tuhan. Kok begini? Kok papanya anak bapak raja diambut, calon bapak raja itu calon tua. Karena mereka sudah garis keturunan, ini boleh diganti sudah. Tetapi keluar dari Ambon datang sudah hidup di Manado dengan banyak tantangan, banyak keturunan. Kita waktu di Manado kata siapa dia kemari? Ada tantangan, kita datang kemari. Akhirnya saudara dengan banyak hal, tetapi waktu tetap maju. Tuhan akan nyatakan pertolongan Tuhan. Dan mari kita yang ada pada malam hari supaya kurang dengar itu apa kata firman Allah. Tetapi tidak lanjuti apa yang Tuhan sampaikan lewat firman ini. Tadi saya katakan, kembali baca bagian terakhir di sini. Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi sana, seperti yang dikatakan Tuhan kepada kita. Mereka tidak lanjut dengan cara yang mereka ini bukti betul. Jadi kalau saudara firman Allah bahwa Yesus luar biasa, Yesus itu dia Immanuel, dia itu sanggup dan mampu. Mari kita lanjut. Sekali Yesus tetap Yesus. Harapanku tidak akan hilang. Kemarin pun saya lihat setelah Tuhan. Dia diberikan pelayanan tetap seperti yang terkiru. Menjadi anggota dewan. Dan dia sudah lena. Anggota dewan ini. Istrinya sekarang asisten 2 di satu kabupaten. Sudah 30 tahun melalang buana dan pegawai negeri, 9 hadis bergantian dia lalu. Saya kenal keluarga ini, saya sebut, tapi khususnya bapak ini sebut. Dia tidak mau tidak lanjuti apa yang dia dengar. Akhirnya dia dengar yang di sana seperti itu apa Lot, dia melihat Sodom dan Gomora seperti taman Tuhan. Akhirnya ini bapak, saudara, dia pergi dan aturan gereja dia harus diskors. Dan waktu dia masuk di sana, memang secara kegelisahan, tetapi ada sesuatu yang hilang. Hilang apa? Dia tidak berani memperkatakan kebenaran. Kenapa? Di voting kemarin dia kalah, dan itu sangat menderita. Akhirnya dia ada keputusan, cukup. Kedua kali dia dicalonkan, dia ingat firman Tuhan katakan betapa indah melayani Tuhan. Dan sekarang saudara, Tuhan promosikan keluarga ini. Yang tadi saya katakan isinya asisten 2 di satu kabupaten yang ada di Flesi. Dan Tuhan pakai keluarga ini saudara melayani, dan mereka mau memperkatakan. Mereka mau memperkatakan, saudara. Dia sudah melayani. Dan di mana dia katakan dia bebas memperkatakan firman Tuhan. Karena saya katakan tadi, Natal itu adalah perang Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus dapat orang, maka Tuhan akan memberikan keberanian oleh Tuhan untuk memperkatakan firman Allah. Maka firman yang kurang dengar itu akan memberikan kehidupan. Dan yang ketiga yang terakhir di ayat yang ke-20. Maka kembali itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena
segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Waktu surga menyentuh palungan, waktu surga hadir di tengah kehidupan orang percaya, waktu mereka lihat kepala-kepala dengar dan mereka lihat sendiri dan menyaksikan betapa luar biasa karya Tuhan. Alkitab katakan waktu mereka pulang, mereka penuh dengan sukacita memuji dan memuliakan. Jangan orang bahasa ini percuma kita ibadah. Ini bukan ibadah yang salah, tapi pribadinya yang salah. Ada bahasa sekarang, oh kita kuasa ibadah, kita kecil. Ada banyak sekarang orang-orang mengambil demikian, tetapi di luar sana bagi orang waktu orang jumpa ini Natal, ini Yesus, itu semuanya saya katakan tadi. Natal tanpa pengobatan itu cuma seremonial. Natal tanpa introspeksi diri, tanpa edukasi diri, itu cuma jadi perayaan. Tapi kalau Natal itu ada nyata dalam hidup ini, membawa suatu perubahan itu, karena terus hidup di Paulus bilang orang hidup di angkatan yang dengkok hatinya. Orang hidup di penghujung air zaman yang sementara menanti nubuatan terakhir yang akan digenapi. Dan yang tidak tahu itu apa terjadi. Termasuk yang terjadi di Sumatera dan di Aceh. Tidak terpikir oleh mereka. Alkitab katakan di tengah firman Tuhan katakan apabila orang katakan aman damai tidak terjadi. Nah pertanyaan, kalau orang tidak ada pujian penyembahan, tidak ada praise worship, tidak ada rasa syukur kepada Tuhan, maka Natal itu bukan membawa sukacita, tapi membawa pertengkaran. Satu bapak karena semua masuk Desember istri bilang begini, Pak, tahu kan kalau Natal ya. Maka saudara istri bilang, Pak lalu karena dibutuhkan banyak perusahaan, maka kasih yang dia lalu dapat lebih. Terpenuhilah ini kebutuhan. Suatu waktu pulang kerja, istri sudah dikukis. Akhirnya dia bilang ke istri, kita merasa ini kukis karena kita sudah mulai. Tapi apa biasanya kan ibu-ibu yang bikin kukis belum pada pilihan suruh ambil. Kok apa isi kasih kepada tua kukis hangus. Saudaranya yang bikin ini kita betul. Dia bilang kita selama kerja pulang cuma merasa tuh kukis paling tinggi 3. Kok anak kasih kukis hangus 3 hari baik tua dia pulang rumah. Kenapa? Natal terjadi apa? Yang lahirnya. Ibu-ibu bertanya, Ibu Kristi apa beda campur di toko? Baju, apa beda baju dicampur di toko? Tidak bisa juga. Kemarin kita dapat kemarin sini baju campur 7 tahun. Ada teman-teman yang makin bagus baju. Bahan di mana? Mana campur? 7 tahun. Apa yang berbeda di toko dan di campur? Kalau di toko dia gantung di AC, maka campur gantung di dulu. Maka so pulang, kau so kono dengan motor, so cuci, kau so sikap pakai sikap uang, saudara. Sekarang lari manis
1.335.000. Sekarang kan Natal ini banyak seragam-seragam. Kemarin saya pulang seorang sampai 15 meter anak ini 1.335.000. Terus itu kan seragam-seragam. Sehingga kemarin maju. Jadi intinya di sini, waktu jumpa ini tukang nakal, Tuhan Yesus. Mari orang yang kata ini, ya oke lah kalau orang ada lebih, apa kalau memang Tuhan izinkan, jangan berpaksa. Karena akibat berpaksa, mama minta menyala-menyala, anak minta dapat menyala-menyala, papa lagi minta menyala-menyala. Akhirnya orang bilang kita cuma hadir itu dating pesawat orang. Biar selingkuh bisa terbang. Jadi Bapak dan Mama jadikan ini Natal ini momen untuk orang bersukacita. Ada pujian, ada introspeksi, ada edukasi. Kalau aku bisa masuk di penghujung tahun ini, kalau aku bisa dipercayakan Tuhan dalam melayani pekerjaan Tuhan, itu bukan hebat dan kuat, tapi semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya kepala-kepala ini saudara yang tadinya penuh dengan tekanan, penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan ketakutan, tapi begitu mereka menjumpai Yesus yang ada di kalungan saudara, mereka mendapat suatu perubahan. Menjadi pertanyaan yang besar kalau orang jumpa Yesus tidak berubah. Tapi kalau kita jumpa Yesus pasti ada satu perubahan. Dan perubahan itu bukan dari luar dari dalam. Ada rasa syukur, ada rasa pujian pengagungan kepada kita. Kita pakai pandemi 10 tahun. 10 tahun berarti mana nyaman? Nyaman saudara. Baju ini 5 tahun. 5 tahun. Mana nyaman? Biar kamu pakai dari luar negeri maupun hati. Itu sebabnya Amsterdam jagalah hatimu dan segala kewaspadaan. Dengan cara jadikan firman, ibu kalau pulang pun di tetangga saudara. Biasanya kalau di tetangga sudah kulkas, dorang yang di kulkas mereka kedinginan. Bisa mengerti? Dorang yang di kulkas kalau untuk kepanasan. Kredit itu. Kreditnya kalau udah saya urusan. Itu urusan yang penting orang lain tempatkan di posisi. Kalau pulang kok belum ada apa-apa, sosial kamu fantasi itu pulang tuh kok cuci tefis. Habis cuci itu bersihkan dia akan berkati dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan bersama. Saya tidak bisa bersaksi. Seorang hamba Tuhan saudara, nak tega dia bulan Natal kok tidak datang, tetapi dia mempercayai kebenaran firman. Habis melayani saudara, tiba saatnya makan. Biasanya kita nasi kan. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Tuhan berikan, kami akan nikmati dengan sukacita dalam nama Yesus. Buka kamari tanpa tunggu nasi kosong. Ingat tuh cerita Ishak. Ishak bilang, Papa, tuh kayu api ada, mana-mana yang dikorban. Ini hamba Tuhan bilang, anak bilang, Papa, turang sebetulnya mana-mana yang dimakan. Papa bilang, aja berdoa. Alkitab bilang, jangan jauh-jauh berdoa. Lukas 18 ayat 1. Berdoa ulang. Amin. Buka kembali. Kosong. Anak sudah berdoa, Bapak sudah spesifik. Berdoa Bapak selain ini. Maka Bapak modelisasikan imannya kepada anaknya berharap surga kepada Tuhan. Ketiga kali sementara saudara berdoa, pintu digedor. Seorang hamba Tuhan yang berkah, terima kasih Tuhan. Itu tahun 60-an. Terima kasih buat jawaban Tuhan. Orang Tuhan yang ada seperti itu. Belum tahu apa itu. Adik kau sudah gagal begitu.
Tetapi di buka pintu 2 karung beras, 510 kilo daging babi, dan uang 500.000. Dan sampai hamba Tuhan ini dipanggil Tuhan, dia tidak tahu dari mana ya. Allah kita tidak pernah lupa. Alfa Omega banyak kali mengalami. Mari, jangan bergeser. Dengar firman, tidak lanjuti apa kata firman, dan terus ada pujian pengagungan kepada Allah. Maka Tuhan itu dasar dan percaya. Habis doa puasa dari malam saya di gereja, saya harus pergi karena kami ada persekutuan doa. Saya harus ikut. Dan tanggal 16 ini kami bakal dikenakan. Dan tanggal 16 ini, saudara, kami akan bagikan khususnya kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di forum Miracle, forum hamba Tuhan, forum persekutuan doa Tuhan. Kami akan bagikan 1.000 paket sembako. Paket sembako karena saya pernah di situ. Ada 2.000 yang disiapkan, saudara, tapi kami bagikan dulu 1.000 kepada seluruh jemaat-jemaat di wadah Miracle. Dan itu tidak ada mana. Itu cuma satu bekasi kontak telepon, Pak boleh bantu kami, siap. 2.000 paket sembako ini cuma diberikan 2 orang. Cuma 2 orang, saya sendiri. Saya tanya totalnya berapa? Totalnya kurang lebih hampir 350 juta. Tapi mereka katakan bagi kami itu biasa, karena kami sudah banyak menerima anugerah Tuhan. Mari ada pujian pengagungan. Saudara, setelah saya pulang, saudara, sampai di rumah, di sini cuma ada datang. Dan salah ada tugas. Kita bilang apa itu? Jemaat ada bawah. Untuk apa? Untuk kemana? Dari di sini kita telah mengambil. Bawa Tuhan Tuhan. Berapa lama Tuhan jadi gerakan ke orang? Tuhan cuma buka ke hati orang. Karena dia Allah yang berkuasa. Jadi pada kesempatan dalam petikan firman Tuhan bagi rekan-rekan yang sudah duduk dalam bangku sekolah di mana, jangan sembunyikan ini kebenaran. Jangan gadaikan, jangan abaikan ini kebenaran. Junjung tinggi. Amsal katakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalan hidupmu. Akui ini firman Tuhan dari pelita dalam hidup kita. Sehingga apapun profesi kita, mungkin engkau bukan jadi gembala, engkau bukan jadi pelayan khusus di gereja, tapi engkau mau melayani Tuhan dalam bentuk apapun. Mari, waktu engkau dengar tindakan bukti dan tetap naikkan pujian, maka Tuhan akan menyatakan berkat yang luar biasa. Kita percaya, kita setuju bersama, Tuhan akan menyatakan perkara-perkara yang ajaib atas itu. Saya di postingan saudara Oma dari Ibu Kristi, saudara, dia Om katakan, Mak, sekarang Mama menikmati di hasil, di umur yang tua, menikmati dari hasil apa yang kita. Saya tahu bagaimana ini Kristi punya Oma, saudara, diancam dengan pistol, karena mencari Tuhan diancam dengan pistol, dia itu opak ancam, berani anak-anak bantu, dia itu opak tembak. Tetapi karena mereka bertahan dalam kebenaran, akhirnya hasilnya luar biasa. Oleh sebab itu Allah tidak pernah lupa dengan janjinya. Bersama dengan Tuhan kita akan selalu lihat pertolongan yang luar biasa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan penolong kami. Terbatas kami mendengarkan firman Allah, tapi kami percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti mengartikan bahwa tidak sia-sia kehidupan kami ini waktu kami memberi diri. Thank you.
yang sudah melaksanakan kegiatan perkuliahan Sekolah Alkitab Apostolik Manado. Biar kalian ketemu sertai dimanapun kehidupan mereka, dimanapun mereka pergi di dalam pelayanan mereka, akan Tuhan ada yang saksikan. Kami sangat bersyukur dengan Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Inilah Tuhan yang menjadi pilihan dari setiap hamba. Dan kami tutup ibadah perayaan Natal malam hari dalam nama Yesus. Yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau tadi kami sudah menerima berkat lewat firman Tuhan, dan saat ini kami mau menerima berkat untuk kebenaran hamba-Mu yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Jemaat Tuhan yang diberkati, adakan tanganmu, pulanglah dan membawa berkat Tuhan yang sembuh. Dan kuasa terus menyertai kemenangan bersama dengan kita. Hari ini, besok sampai Maranatha, Yesus Tuhan datang kembali. Kami terima berkat ini dan kami tutup ibadah perayaan Natal malam hari dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak terima